Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma Sejati yang dirahmati Allah, setiap aspek kehidupan kita di dunia ini dan termasuk masalah aktivitas seseorang di dapur itu sebaiknya dilakukan sesuai aturan syariat Islam yang secara jelas telah diajarkan di dalam kitab suci Al-Quran dan juga hadis. Mungkin bagi sebagian orang banyak yang menganggap bahwa setiap kegiatan di dapur itu hanyalah rutinitas biasa saja dalam sehari-harinya yang tidak memiliki dampak apapun bagi kehidupannya. Akan tetapi dalam pandangan Islam, semua aktivitas di dapur, baik itu dalam hal memasak, menyimpan ataupun menyajikan makanan tersebut, itu memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan rezeki kita dan juga keberkahan hidup kita. Maka oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas 7 pantangan di dapur yang bisa membuat rezeki menjadi seret dan miskin seumur hidup. Sahabat Asma Sejati yang dirahmati Allah, di dalam ajaran Islam, setiap hal yang kita lakukan di dunia ini pastinya mesti dilandasi dengan niat yang baik dan benar, serta sesuai dengan aturan syariat dan diiringi dengan doa dan juga usaha yang maksimal. Setiap aktivitas yang kita lakukan itu memiliki nilai spiritual yang sangat mempengaruhi untuk keberkahan hidup kita. Dan salah satu hal yang tidak kalah penting dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu aktivitas seseorang di dapur, seperti misalnya memasak dan juga menyimpan makanan, serta bagaimana cara kita memperlakukan semua makanan yang ada di rumah kita. Karena ternyata ada beberapa pantangan yang jika seseorang melanggarnya maka bisa membuat rezekinya menjadi seret dan bahkan hilang keberkahannya. Berikut ini 7 pantangan di dapur yang bisa menyebabkan rezeki menjadi seret dan hilang keberkahannya. Yang pertama yaitu mengabaikan kebersihan dapur. Kebersihan merupakan bagian yang tak kalah penting dari imannya seseorang, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Jika dapurnya kotor, maka dapur tersebut akan menjadi tempat berkembangnya kuman dan juga penyakit yang pastinya akan sangat berdampak pada kesehatan keluarga kita. Maka tak heran jika Islam mengajarkan umatnya agar semua keberkahan selalu hadir dalam hidupnya, maka ia meski mampu menciptakan lingkungan hidup yang suci dan juga bersih. Karena kebersihan di dapur juga itu dapat mempengaruhi kesehatan keluarganya serta membuat rezekinya menjadi seret, karena dengan menjaga kebersihan di dapur itu sama dengan menghormati rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketidakpedulian seseorang terhadap kebersihan dapur itu merupakan salah satu bentuk kemalasan yang tidak disukai dalam ajaran Islam. Kemudian pantangan yang kedua yaitu makan atau minum yang berlebihan. Agama Islam telah mengajarkan kita agar tidak berlebihan dalam segala hal,
dan hal ini termasuk dalam masalah minum dan juga makan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya tidak ada wadah yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah baginya beberapa suap makanan untuk menegakkan punggungnya, namun jika dia harus memenuhinya, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiganya untuk napasnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan makan minum yang berlebihan itu bisa menyebabkan berbagai masalah, baik dalam hal kesehatan dan juga keberkahan rezeki. Bahkan orang yang makan dengan berlebihan itu menunjukkan kurang rasa syukur dan bahkan seringkali lebih mengarah pada perilaku boros. Sedangkan Islam sangat menganjurkan kita untuk makan dengan secukupnya agar keberkahan selalu hadir dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga yaitu menyia-nyiakan makanan di dapur. Menyia-nyiakan makanan itu menunjukkan sikap seseorang yang kurang bersyukur atas semua rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Islam mengajarkan kita agar tidak membuang-buang makanan, karena makanan tersebut merupakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya kita syukuri dan juga kita hargai. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan umatnya agar memungut kembali makanan yang terjatuh dan kemudian ia membersihkannya sehingga tidak sampai ada makanan yang terbuang sia-sia. Karena sejatinya membuang-buang makanan itu dianggap sebagai bentuk tidak bisa menyukuri nikmat rezeki yang bisa membuat pintu rezeki menjadi seret dan tertutup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya jika ada sepotong makananmu yang jatuh, maka pungutlah serta bersihkanlah kotorannya dan kemudian makanlah, jangan biarkan ia untuk setan. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian pantangan yang keempat yaitu menyimpan makanan terlalu lama hingga membusuk. Di dalam mengatur kebutuhan pangan, Islam telah mengajarkan kita agar seimbang dan sesuai kebutuhan serta tidak berlebihan, sehingga seseorang tidak menyimpan makanan terlalu lama hingga membusuk, dan hal ini menunjukkan bahwa ia tidak mampu dalam mengelola hartanya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang pandai dalam mengelola hartanya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Di dalam masalah rezeki, menyimpan makanan dengan berlebihan hingga sampai membusuk itu menunjukkan kurangnya rasa syukur dalam dirinya, dan tentunya hal ini bisa mengurangi jumlah nikmat dan juga keberkahan rezeki tersebut. Kemudian pantangan yang kelima yaitu memasak dengan niat yang tidak baik. Karena sejatinya niat merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran Islam, karena diterima atau tidaknya sebuah amalan itu tergantung pada niatnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seseorang yang memasak dengan niat yang buruk dan tidak baik, seperti misalnya untuk pamer, untuk menunjukkan kelebihannya pada orang lain, maka hal ini dapat menghilangkan keberkahan dari makanan itu sendiri. Bahkan niat yang buruk dan tidak baik itu bisa mempengaruhi rezeki menjadi seret, karena rezeki yang tidak diiringi dengan niat yang baik, maka akan hilang semua kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pantangan yang keenam yaitu bersikap kikir dalam menyediakan makanan. Memiliki sifat kikir dan pelit terutama dalam hal makanan, maka itu menunjukkan ketidakmampuannya dalam bersyukur serta berbagi dengan orang lain. Sementara memiliki hati yang dermawan itu merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam dan termasuk dalam hal makanan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya tidak akan berkurang harta yang disedekahkan kecuali akan semakin bertambah-tambah. Hadis riwayat Imam Muslim.
Melalui hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat mengajarkan umatnya agar mau berbagi makanan dengan tetangga dan dengan orang-orang yang membutuhkannya. Dan dengan memiliki sikap yang dermawan, maka rezeki kita akan semakin bertambah dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika seseorang memiliki sifat yang kikir atau pelit, maka hal ini akan menutup pintu rezekinya dan bahkan menghilangkan berkah dari setiap rezeki atau makanan yang kita miliki. Kemudian pantangan yang ketujuh, yaitu membiarkan peralatan masak kotor dan juga rusak. Memelihara kebersihan dan juga menjaga kondisi peralatan dapur itu merupakan sebagian dari tanggung jawab seseorang dalam menjaga rezeki agar banyak dan juga mudah serta dipenuhi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai apabila seorang hamba mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Dan membiarkan peralatan masak dalam keadaan kotor dalam waktu yang lama serta membiarkan peralatan tersebut dalam keadaan rusak tentunya akan menghambat proses memasak sehingga pada akhirnya akan sangat mempengaruhi kualitas makanan kita. Bahkan menjaga kebersihan peralatan dapur juga merupakan hal yang sangat penting agar makanan yang kita sajikan tetap sehat dan juga higienis. Maka dengan merawat barang-barang dapur yang kita miliki itu menunjukkan bentuk rasa syukur atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga masih ada banyak lagi pantangan-pantangan di dapur yang mesti kita hindari, seperti misalnya tidak boleh memasak sambil marah-marah atau ngomel. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, janganlah marah-marah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Memasak sambil marah-marah atau ngomel, maka hal tersebut tidak hanya akan berdampak pada kualitas makanan, tetapi juga akan mengurangi keberkahan makanan tersebut. Dan berbeda jika memasak dengan keadaan hati yang bersih, penuh cinta serta ikhlas, maka secara otomatis rezeki pun akan semakin lebih berkah. Selain itu juga salah satu pantangan di dapur yang mesti kita hindari yaitu tidak membaca doa sebelum memasak atau sebelum makan. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, itulah 7 pantangan di dapur yang mesti kita hindari karena hal tersebut bisa membuat rezeki kita menjadi seret dan juga berkurang serta miskin seumur hidup. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.